Halo, welcome back to my YouTube video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Halo teman-teman, masih ingat sama aku? Jadi aku Gissi Kartika dengan NIM 2001743 dari program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini sepertinya aku nggak perlu memberikan kata pengantar tugas aku lebih jauh lagi kepada kalian karena udah aku jelasin di video aku yang sebelumnya. Silahkan dicek ya video aku yang sebelumnya. Oke, kalau kemarin aku menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra angkatan Balai Pustaka. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya penting angkatan Pujangga Baru. Salah satu karya sastra angkatan Pujangga Baru yang paling terkenal adalah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Buya Hamka. Aku yakin teman-teman pasti udah tahu ceritanya karena novelnya udah difilmkan, yang pemainnya tuh Peter Weir sama Herjunot Ali. Tapi pada kesempatan kali ini aku gak bakalan jelasin filmnya ya, aku bakalan jelasin unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel tersebut. Tapi kayaknya boleh lah ya kalau aku ceritakan sedikit sinopsis dari novel ini, biar teman-teman yang masih belum tahu, yang masih belum nonton filmnya itu udah langsung tahu kan. Oke, ceritanya ada seorang pemuda yang bernama Zainuddin. Dia pergi berkelana ke kampung halaman ayahnya, yaitu di Padang, Sumatera Barat. Nah, di sana ia tidak diakui sebagai orang Padang karena menurut Kumandat garis keturunanku itu berasal dari pihak ibu. Sementara ibunya Zainuddin ini orang Makassar. Kemudian Zainuddin ini jatuh cinta pada seorang gadis desa cantik yang bernama Hayati. Dia berasal dari keluarga yang taat adat. Nah, sayangnya cinta Zainuddin ini harus terhalang karena keluarga Hayati dan ketua adat tidak menyetujui pernikahan mereka. Karena Zainuddin tidak sederajat dengan mereka. Pada akhirnya Hayati pun menikah dengan kakak dari temannya yang bernama Aziz. Sad banget guys. Skip. Dan Zainuddin yang patah hati ini pergilah merantau ke Pulau Jawa, dan di sana ia menjadi seorang penulis yang terkenal. Singkat ceritanya, Aziz yang ditugaskan untuk menjadi Pulau Jawa membawa Hayati dan tinggal di sana. Namun siapa yang sangka ternyata Aziz ini seorang pemuda yang suka memabukkan, main perempuan dan berjudi, hingga akhirnya dia jatuh bangkrut dan ditolong oleh Zainuddin. Aziz pun menitipkan Hayati pada Zainuddin, lalu ia bunuh diri. Damage banget sih. Terus, namun Zainuddin yang sakit hati tidak mau menerima Hayati dan memilih untuk memulangkannya ke kampung halamannya di Padang. Nah, kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati ini tenggelam, dan pada akhirnya Hayati pun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Zainuddin pun sangat sedih, ia menyesal, dan pada akhirnya ia meninggal juga menyusul Hayati. Nah teman-teman, itulah tadi sinopsis singkat dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Buya Hamka. Emang sih ceritanya itu agak-agak sedih gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel tersebut. Let's check it out. Baik, kita langsung masuk ke bagian analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra angkatan Pujangga Baru dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Buya Hamka. Analisis unsur intrinsik. Analisis unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Jadi, tema dari novel ini adalah percintaan, yakni cinta yang sejati, tulus, dan cinta antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak tersampaikan karena tradisi adat Minangkabau yang begitu mengikat dan terlalu mendiskriminasi adat lainnya pada saat itu. Lanjut ke unsur intrinsik yang kedua, yaitu penokohan. Yang pertama ada tokoh Zainuddin. Ia adalah tokoh yang baik hati, tulus, taat beribadah, namun sedikit pendendam. Ya, yang namanya manusia pasti selalu ada kurangnya ya. Yang kedua, Hayati. Ia adalah gadis yang cantik, lemah lembut, namun mudah dipengaruhi. Yang ketiga, Aziz. Ia adalah tokoh yang kasar, tidak bertanggung jawab, dan mudah putus asa. Yang keempat, Muluk atau sahabat Zainuddin. Ia adalah tokoh yang baik hati, setia kawan, dan humoris. Ada juga tokoh lainnya seperti Mak Base atau orang tua angkat Zainuddin. Ia adalah seorang keibuan, baik hati dan penyayang. Lalu Khadijah, ia adalah seorang modern, centil, dan suka mempengaruhi. Nah, Khadijah ini dekat dengan Hayati. Kemudian ada juga Mamak Datuk.
Nah, sebagai hanya seorang mama, dia adalah seorang yang tegas, berkuasa, dan taat pada tradisi. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu latar. Yang pertama ada latar tempat, yaitu di Makassar, Pulau Jawa, Parang Panjang, Rumah Khadijah, Pacuan Kuda, di atas kapal, area pesawahan, pasar, dan rumah sakit. Sementara suasananya adalah bahagia, sedih, tegang, dan romantis. Latar waktunya ada di pagi hari, siang hari, subuh, sore, dan malam hari. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu alur atau plot. Jadi, novel ini menggunakan alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Alur maju menceritakan kisah hidup Zainuddin dan kisah cintanya dengan Hayati hingga ia meninggal. Sedangkan alur mundurnya terlihat saat Zainuddin menceritakan kisah ayahnya saat masih tinggal di kota Padang. Jadi kayak flashback gitu guys. Selanjutnya ada sudut pandang. Jadi, sudut pandang dari novel ini adalah orang ketiga serba tahu. Penulis menceritakan setiap tokohnya dari luar cerita dan mengetahui situasi dan kondisi serta detail setiap bagiannya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah gaya bahasa Indonesia zaman dulu dan masih kental dengan bahasa Melayu. Terdapat banyak perumpamaan dan majas serta syair yang menjadi ciri khas sastra Melayu, serta dipadukan dengan bahasa Minangkabau. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Jadi, amanat dalam novel ini adalah jangan mudah berputus asa jika mengalami kesulitan dalam hidup. Tokoh Zainuddin yang awalnya hampir gila karena tinggal Hayati, akhirnya menjadi seorang penulis yang sukses karena mampu bangkit dari keterpurukan. Lalu, sering tolong-menolong sama manusia, contohnya kebaikan Muluk dan ibunya yang mau membantu Zainuddin saat ia terpuruk. Demikianlah analisis unsur intrinsik dalam novel ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian analisis unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur nilai moral. Jadi, nilai moralnya adalah pentingnya kebiasaan untuk memaafkan. Hal ini terlihat dari penyesalan Zainuddin setelah Hayati meninggal. Andai Zainuddin memaafkan Hayati dan menerimanya, maka mereka akan hidup bahagia. Hendaknya kita harus selalu punya kebiasaan memaafkan dalam kehidupan kita. Unsur ekstrinsik yang selanjutnya yaitu unsur nilai agama. Zainuddin dan Hayati yang selalu menghormati nilai agama dalam kisah percintaan mereka adalah sebagai buktinya. Zainuddin yang telah pergi jauh untuk menuntut ilmu agama. Selain itu, Zainuddin adalah seorang yang tak beribadah. Dia bahkan tak suka melihat Hayati yang memakai pakaian terbuka saat bertemu dengannya di Parang Panjang. Mantap jiwa guys. Selanjutnya, unsur nilai budaya. Keluarga Hayati yang sangat memegang erat prinsip aturan untuk budaya adat istiadat Minangkabau. Dalam novel ini, sangat kental sekali nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Unsur ekstrinsik yang terakhir yaitu unsur nilai sosial. Nilai sosialnya terlihat dari kebaikan Ibu Muluk yang mau menampung dan membantu Zainuddin saat ia terpuruk. Juga pada saat Zainuddin membantu Aziz dan Hayati yang satu bangkrut. Oke teman-teman, demikianlah analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra angkatan Pujangga Baru, yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van der Beek oleh Buya Hamka. Aku kedepannya berharap semua yang adanya analisis ini akan menambah pengetahuan teman-teman akan karya sastra angkatan Pujangga Baru dan lebih menghargainya. Kemudian bisa mengambil hikmah dari setiap cerita yang disampaikan dalam novel ini. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, kakak, abang, ibu, bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video aku. Semoga selalu ada kritik dan sarannya untuk perbaikan ke depannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video aku maupun dalam kontennya. Semoga ya yang baik-baiknya diambil, yang nggak pengen ditinggalin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.